Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini untuk web 4, web terakhir untuk bagian semester ini. Baik, ini kita sudah lambat 5 menit, berarti akan saya mulai untuk kegiatan web 4 ini. Belum ada yang hadir, nggak apa-apa. Nanti ini sudah saya record, sehingga nanti yang tidak bisa join akan menonton, melihat record web 4 ini. Baik, web 4 ini saya akan membahas tentang materi 11 sampai materi 15 yang ada di UT, dan juga akan menjelaskan mengenai tugas 3 dari algoritma pemrograman ini. Saya izin untuk share screen mengenai materi 11 sampai 15. Baik, ini materi 11. Ini ngebahas tentang array dan metode. Nah, array dan metode ini yang akan nanti ada di tugas 3 dari soal. Baik, jadi array itu adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah juga variabel dan masing-masing indeks yang unik, yang panjang pada saat array dibuat. Poin penting pada array pada Java yaitu, pertama, pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Kedua, pada Java adalah objek, dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggota. Tiga, variabel array dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. Indeks pada array dimulai dari indeks kosong. Yang kelima, pada Java array dapat dibuat statik, variabel lokal, atau menjadi parameter pada sebuah metode. Ini ada indeks 0, 1, 2, 3, 4. Ini datanya dari 10, 5, 7, 3, 1. Kenapa dimulai dari 0 ya? Terus jadi panjang array 5, indeks pertama 0, dan indeks terakhir itu 4. Array satu dimensi. Array satu dimensi itu seperti yang contohnya dilihat bahwa string cars, string, tipe datanya string, nama itunya cars. Nah, string cars itu langsung di dalamnya itu ada Volvo, BMW, Ford, Mazda. Ini merupakan masing-masing dari anggota dari cars dengan tipe data string. Terus ada my_num dengan tipe data integer, ada 10, 20, 30, 40. Integer array seperti ini. Nah, ini contoh dalam codingan dari array satu dimensi. Lihat, deklarasi array, alokasi memori, isi array, ini ada apa namanya, array integernya integer, terus array integer kosong, itu 5, array integer 1, tanda tanya. Terus ditanya, 7 ya, bukan tanda tanya, 7. System.out_println array integer dengan kosong dengan integer 1. Didapatkan outputnya adalah 5 dan 7. Karena di sini 5 dan 7 ini merupakan contoh codingan dari array satu dimensi ini. Selanjutnya, contoh yang kedua, deklarasi array dengan string, array start, mobil, motor, beca. Langsung di system.out_println-nya array 0, 1, 2. Sehingga didapatkan output mobil, motor, beca. Dilihat dari sini mobil, motor, beca dengan array satu dimensi. Ada array multidimensi, ialah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Deklarasinya hampir sama, yang membedakan adalah dimensinya. Misalnya 2 dimensi, maka jadinya array 2D. Ini biasanya kalau array 2 dimensi, itu kayak kotak, membuat kotak untuk dalam datanya. Jadi contoh data satuan, puluhan, ratusan. Ini seperti dalam data. Terus contoh codingan dari array multidimensi dilihat ya. Integer array dimensi 2, 10, 500, sehingga nanti tampilkan array, dan didapatkan untuk for integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Sehingga didapatkan output. Untuk nih, trik menampilkan datanya, bisa dilihat, dan hasil dari outputnya bisa lihat. Ini merupakan array dari multidimensi. 2, 3, 1, 10, 60, 70, 800, 900, 400, 49. Selanjutnya ada passing array. Passing array adalah melempar isi array dari sebuah metode. Ini ada deklarasi dan inisiasi array. Integer 10, 20, 30. Terus memanggil metode tampil dengan parameter tipe array.
Dan hasilnya metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelas. Ini merupakan outputnya 10, 10, 11. 10, 10, 100. Kenapa? Karena 10. Terus yang diminta adalah sistem pilihan antara hasil 10 manggil saya 00 dengan nilai 100. 10, 10, 100 ini passing array. Baik, itu merupakan materi 11. Selanjutnya materi ke-12 membahas tentang metode. Metode pada Java yaitu adalah sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Membuat metode itu, cara buat metode dalam suatu kelasnya itu public class, my class, nama kelasnya, keterangannya, my method itu merupakan nama metode, static adalah modifier yang artinya bahwa metode yang dibangun adalah milik dari kelas my class, void artinya metode tidak mengembalikan nilai. Jadi jika ingin sebuah metode mengembalikan nilai, maka hilangkan keyword void-nya. Karena kalau void itu berarti tidak mengembalikan nilai. Metode contohnya ada kelas, sistem data pilihan hasil dari metode, dan ini output yang dihasilkan. Memanggil metode, cara memanggil metode dalam satu kelas untuk memanggil metode cukup menuliskan nama metode dan diikuti oleh tanda kosong. Juga contoh, public class, my class, static void-nya my method, sistem data bertelannya hasil dari metode itu bisa dilihat bahwa manggil my method. Ini manggil my method ini sehingga hasilnya didapatkan untuk manggil method, output yang didapatkan hasil dari metode merupakan hasil dari printout ini. Terus memanggil metode tidak mengembalikan nilai. Contoh lainnya, maaf, membuat metode menentukan bilangan ganjil atau genap. Kelas pemanggilan metode tanpa return value, public statiknya itu harga scan nilai ganjil genap 2, 3, 16, void membuat metode tidak mengembalikan nilai. Nah, ada kata void berarti ini tidak mengembalikan nilai. Buat metode yang mengembalikan nilai, agar sebuah metode bisa mengembalikan nilai, maka metode tidak boleh menggunakan keyword void. Contohnya, bisa dilihat public static integer cari nilai ganjil genap. Nilai modulus 2 return nilai. Maka yang didapatkan hasilnya adalah angka 3 adalah ganjil. Karena integer x, y, kosong, y sama dengan 3. Nah, ini memanggil metode dengan sebuah parameter variabel y sekaligus menampung nilai balik ke variabel x. Nilainya x-nya ini didapat dari metode. Next, cari nilai ganjil genap. Nah, membuat metode yang mengembalikan nilai. Panggil metode cari nilai ganjil genap. Terus nilai yang dikembalikan dari nilai metode. Nah, ini merupakan kembalikan nilai. Metode ada overloading. Overloading adalah kemampuan sebuah kelas memiliki nama metode yang sama, tapi yang membedakan adalah parameternya. Bisa dilihat sama-sama, sama, dan juga yang pattern sama 23. Ini 23, terus 534, true. Ini maka yang dipanggil adalah metode nomor 1, dipanggil metode nomor 2, dan nomor 3. Metode overloading, contoh codingannya. Kalau 523 ini codingannya sini public static double cari luas double alas integer tinggi, maka returnnya itu adalah setengah f kali bakurung alas dikali tinggi. Terus kalau seandainya persegi panjang berarti dengan panjang 32 lebar 2 itu langsung panjang lebar sehingga didapatkan output. Ini merupakan metode dari overloading. Baik. Selanjutnya untuk materi 12. Selanjutnya untuk materi ke-13. Ini tentang eksepsi dan string. Baik, pertama eksepsi. Pengertian eksepsi dan penyebabnya. Eksepsi adalah peristiwa yang menyebabkan program menjadi tidak normal. Penyebab kemungkinannya adalah masukan data tidak valid. File yang dimaksud dalam kode program tidak ada, memori yang tadi didefinisikan, dan banyak lagi. Kategori error itu adalah compilation error, runtime error, dan logic error. Kalau seandainya compilation error adalah error yang terjadi pada saat program dikompilasi. Kesalahan yang ditampilkan adalah kesalahan sintaks, kesalahan penulisan program. B. Kesalahan semantik, kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan. D. Kesalahan cascading, kesalahan ambiguitas. Kesalahan sintaks contohnya itu
System.out.println belajar Java. Nggak ada titik komanya, maka langsung didapatkan error menandakan ada syntax Java error. Nah, ini errornya expected-nya di sini. Ada titik komanya. Kesalahan langsung menunjukkan letak salahnya. Kesalahan semantik, secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Ini kesalahannya adalah variabel A, B-nya itu tidak terdefinisikan, sehingga error yang didapatkan adalah pesan kesalahan menunjukkan variabel A dan variabel B yang tidak terinisiasi. C. Kesalahan cascading, kesalahan yang kadang ambiguitas. Contohnya itu bisa dilihat bahwa, lihat, full, seharusnya for. Oleh karena itu outputnya pesan kesalahan tidak menunjukkan letak salah, malah menunjuk yang lain. Seperti ini. Runtime error. Runtime error. Kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkompilasi program. Kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Tiga, logic error, kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintaks atau semantics. Program berhasil dikompilasi pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan. Terus yang terakhir, pada keluaran tidak sesuai diinginkan. Misalnya A sama dengan 2+2. Harusnya ukurannya masih 4, tetapi keluarannya bukan 4. Penanganan kesalahan. Java punya cara sendiri dalam menjebak kesalahan dalam program. Menggunakan apa? Try catch. Try catch besaran, try catch banyak, dan juga try catch finally. Try catch. Contoh sintaksnya adalah menggunakan try dan juga catch dan exception A. Contoh codingannya bisa kita lihat bahwa system.out.println 10. Ada numbersnya itu 1, 2, dan 3. Terus yang ditanya system.out.println-nya dicari indeks ke-10. Padahal datanya cuma ada indeks 3 atau indeksnya cuma 2. Maka elemen yang ada cuma 0,2, elemen 10 akan dianggap error untuk baris ke-7. Maka didapatkan error exception it. Untuk mengantisipasi hal ini, maka yang bawahnya dibuat try catch. Ada try, sehingga ada catch-nya, sistem sehingga nanti walaupun memang nggak ada jawabannya, tapi output yang dihasilkan adalah ada yang salah. Seperti itu. Selanjutnya, package besaran. Pada dasarnya sama dengan package pada umumnya. Cuma perbedaannya dalam try catch besaran, try catch yang lain. Nah, ini sintaksnya, ada try catch, terus try catch lagi ya. Nah, ini selanjutnya ketiga, penanganan kesalahan try catch banyak. Try catch-nya ternyata lebih dari 2. Ini menggunakan try. Jadi kalau seandainya 1 enggak, 2 enggak, lanjut ke 3. Terus trackage banyak contoh dalam codingan bisa dilihat bahwa ada new string 3 data pembagian kosong ada 0, 1, 2. Sepeda santai, sepeda gunung, sepeda. Terus system.out.plain sepeda 3. Pembagiannya 10 dibagi kosong. Maka lihat, menjebak kesalahan jika ada array yang melampaui indeks array. Seharusnya cuma ada 2, tapi yang diminta indeks ketiga ada. Karena itu di bawah lihat ada hasilnya adalah eksepsi array index, misal atau ada indeks array melampaui batas. Terus kalau yang ini 10 dibagi kosong menjebak kesalahan jika ada operasi aritmetik yang salah. Karena 10 dibagi kosong itu tak terhingga, maka dapatkan outputnya itu ada indeks array melampaui batas. Ada penanganan kesalahan itu try catch finally, yaitu statement finally adalah satu blok dalam penanganan kesalahan yang akan dijalankan baik error maupun tidak. Ini contoh codingannya, menjebak kesalahan array yang melampaui indeks array. Terus, walaupun kesalahan sudah dijebak, blok statement finally ini tetap dijalankan. Ada contoh coding lah, main number 1, 2, 3, ditanyanya indeks yang ke-10. Maka adalah action ada yang salah. Terus, finally-nya, blok ini tetap dijalankan. Maksudnya, walaupun nggak ada hasilnya, tapi menggunakan catch. Tapi dikasih notice bahwa itu nggak ada jawabannya. Seperti itu. Ada penanganan kesalahan yang ini menggunakan statement throw. Digunakan untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Ada keyword throw untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Terus, ada throw-nya ada belum cukup umur. Lihat, keyword throw-nya untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri, ada memanggil metode cukup umur. Ada jika umurnya kurang dari 18, maka belum cukup umur. Setelahnya akses diterima, dan terus ditanya ya, cek umurnya 15. Berarti yang didapatkan adalah ya untuk menjebak kesalahan dibuat sendiri, outputnya bisa dilihat.
Untuk menjebak kesalahan sendiri, seperti ini. Terus penang kesalahannya, kalau seandainya ada, jika umur kurang dari 18, Anda belum cukup umur, keyword-keywordnya, maka manggil metode cek umur, maka javalang.airlines exception Anda belum cukup umur. Seperti ini. Ini penanganan trackage. Oke. Baik, ini materi ke-13. Selanjutnya materi ke-14. Materi ke-14 itu ngebahas tentang class string. Kelas yang diturunkan dari Java Lang yang menangani deretan karakter. Mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string itu sendiri. Misalnya, mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital, menggabungkan karakter atau string, terus memenggal string dari depan, tengah, atau belakang. Ya, metode-metode string, metode untuk mengetahui panjang string. Ada untuk bisa mencari panjang karakternya, itu menggunakan length. Codingannya menggunakan txt.length, txt itu nama variabelnya, sehingga didapatkan txt-nya itu, saya suka belajar Java. Panjang string di txt adalah 21. Karena SAJA spasi SUKA spasi BELAJA spasi IAFA, sehingga didapatkan hasilnya 21 untuk panjang string ini. Ini outputnya. Selanjutnya ada menggunakan concat, itu adalah menggabungkan. Metode untuk menggabungkan string menggunakan concat string. Jadi nama depannya Kani, nama belakangnya Launggu. Sehingga untuk menggunakan concat, sehingga didapatkan output itu digabung Kani Launggu. Terus ada metode catat untuk mengambil satu karakter dalam sebuah string. Jadi contohnya ada Halo Java seru, bisa dilihat 5678 karakternya, outputnya. Halo Java berarti meminta ngambil karakter dari 5678, berarti JA 5678 saja yang diambil, sehingga 5678 untuk outputnya. Terus ada lagi metode value of untuk mengubah berbagai jenis nilai tipe data menjadi nilai string. Value of tipe data sintaksnya bisa lihat ada menggunakan boolean, char, char, integer, long, float, double, dan juga objek. Ada metode value of, contohnya bisa dilihat bahwa ada boolean B1 dengan true, B2 sama dengan 11, S1 dengan 12, I13, F13,5, R, J, I, F, A. Ini yang diminta B1, B2, dan output yang adalah menggunakan string. Sehingga 11, 12, untuk Java. Baik, selanjutnya ini dari materi terakhir untuk materi yang ke-15, ini ngebahas tentang kelas string buffer dan juga kelas math. Lihat, kelas string buffer adalah kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek java.lang. Kelebihan dari kelas string buffer selain bisa memodifikasi string yang ada dalam buffer string. String buffer memiliki fitur kapasitas bisa otomatis melebar selama acuan ketentuan Java memenuhi. String buffer tidak perlu mengalokasikan buffer array internal baru. Jika buffer internal meluas, maka secara otomatis dibuat lebih besar. Ada metode string buffernya itu metode append untuk menambahkan nilai pada string buffer sintaks. Menggunakan memory string buffer append. Yes. Contohnya bisa dilihat air laut itu asin. Kita menggunakan S1 append true, maka jika memang benar air laut itu asin, maka dijawabankan dengan nilai true. Manusia kaki tiganya 3. SBR append false, maka outputnya manusia kakinya 3, maka jawabannya false. Outputnya yang hasilkan. Selanjutnya ada metode insert, menyisipkan string pada string buffer pada posisi tertentu. Jadi sintaksnya menggunakan insert, ada integer offset dan juga CS. Offset itu bertipe data integer, mulai masukkan string ke string berapa integer. S-nya itu string yang dimasukkan ke string buffer. Metode string buffer bisa dilihat contoh metodenya insert,
Menyisipkan kata Java pada kolom 8. Buffer insert 8 buff 2. Ada belajar sangat menyenangkan. Buff 2-nya itu adalah kata Java. Jadi dimasukkan eh, kata pada kolom 8 atau kata pada kolom 8 untuk dinamakan Java. Terus yang kedua, ini 32 disisipkan dengan kata sekali pada kolom 32 sehingga didapatkan output yang pertama insert 1 belajar Java sangat menyenangkan. Lanjutannya belajar Java menyenangkan ditambahkan untuk yang kolom 32 menyenangkan sekali. Nah, ini merupakan menggunakan insert dari metode string buffer. Ada metode replace, menimpa string dari hitungan ke sampai. Menggunakan replace, startnya itu mulai dari string berapa yang mau ditimpa, n itu sampai string keberapa yang mau ditimpa pada string buffer, s-nya itu string yang akan menimpa. Ini replace 5, 9, 9. Jadi, lihat 5-nya itu apa? 5-nya itu start, end, string. Berarti kalau seandainya ini 5, mulai, berarti nanti akan yang diganti 9, untuk diganti dengan apa? Senang. Awalnya saya suka belajar Java. Diganti sebelum replace. Sebelum replace itu saya suka belajar apa? Setelah di replace maka saya senang. Kenapa? Karena 5 ini langsung diganti 5. Jadi kata suka ini diganti dengan senang. Saya senang belajar Java. Diganti dengan kata senang. Bisa dilihat bahwa menimpa kata suka menjadi senang. Dan output yang dihasilkan. Ada metode delete. Adalah menghapus satu atau lebih string dalam string buffer. Sintaksnya ada sama menggunakan delete, katanya delete, start, end. Dan juga start out string yang mau dihapus dan juga akhir yang akan dihapus. Nih, ada kata saya senang belajar Java. Maka yang dihapus 11 sampai 13. Sebelumnya saya senang dengan G-nya ada 3, Java, dihapus saya senang belajar Java, G-nya cuma 1, belajar Java. Ini untuk delete. Menghapus indeks 11 sampai indeks 13 huruf GG-nya, 2G-nya dihapus. Dan ini output yang dihasilkan. Ada metode reverse, yang adalah membalik kata atau kalimat string. Sintaksnya public string buffer reverse. Misalnya saya senang belajar Java akan menjadi Apache Raja Lab Garais Ayas. Ini biasanya maaf ada yang orang Malang. Nah, ini biasanya orang Malang yang sering membalikan kata. Jadi kalau seandainya Malang terus jadi ngalam. Ini apa namanya? Biasanya dari orang eh, Kota Malang. Ini codingannya. Saya senang belajar Java sebelum menggunakan reverse. Ini SBF reverse-nya, maka didapatkan reverse untuk kembali kalimat sehingga sebelumnya saya senang belajar Java, maksudnya Apache Raja Lab Sayas. Output yang dihasilkan. Ada metode substring, yaitu memotong string mulai dari indeks tertentu. Ada menggunakan substring, jadi suka belajar Java. Di substring 5, maka hasilnya adalah belajar Java. Jadi, 5 kata dari ini maka dihapus. Lihat Java lang, saya suka belajar Java, belajar katanya 5-nya dihapus, jadi kata yang kelima, jadi maksudnya 1 sampai 5 terakhir ini dihapus, jadi maka hasil substringnya itu adalah belajar Java. Ini substring dan ini output yang dihasilkan. Selanjutnya, terakhir untuk materinya yaitu menggunakan classmate. Classmate adalah turunan dari Java.lang, berisi metode untuk melakukan operasi numerik dasar seperti trigonometri, logaritma, akar kuadrat, bahkan eksponensial sekalipun. Kalau metode math, ABS adalah mengembalikan nilai mutlak dari berbagai tipe data seperti integer, long, float, dan juga double. Ini double ABS. Dan ABS-nya itu ada X4875, 1874D, 0,D, terus yang didapat sistem data output-nya yang diminta untuk MATLAB-nya. Sehingga didapatkan output yaitu seperti berikut. Selanjutnya ada max. Metode max adalah mengembalikan nilai terbesar dari dua variabel parameter yang diadu.
Keterangannya dari tipe data max ini, tipe data A, tipe data B, keterangannya A itu nilai aduk pertama, B nilai aduk 2. Net max-nya itu bisa dilihat ada max XJ, terus, nah ini outputnya. Jadi kalau seandainya X-nya itu 6984 dan juga Y-nya itu 1000, maka max-nya, maka membandingkan 2 berarti nilai terbesar dari 698 dan 1000 adalah 60.994,1. Karena membandingkan antara dua bilangan ya. Kalau min, itu mengembalikan nilai kecil dari dua variabel yang diadu atau yang dibandingkan. Ini ada 60.984,1, terus Y-nya itu 1000. Maka nilai minimumnya adalah 1000. Karena lebih kecil atau paling kecil dibandingkan dua eh, bilangan tersebut. Selanjutnya, metode round mengembalikan integer long double nilai pembulatan terdekat. Jadi menggunakan starting integer long double round. Ini nilai yang dibulatkan. Terus kalau seandainya 1654,9874 Hz min, Y-nya itu min 9765,134 Hz, maka patronnya itu dibulatkan yaitu 1655 karena naik ke atas. Kalau 9765 berarti 9765. Ini dibulatkan ke atas untuk penggunaan math round. Metode SQRT mengembalikan nilai akar kuadrat square. Jadi X sama dengan 9, Y25 menggunakan SQRT, maka didapatkan output yaitu kalau yang 9 itu akar 9 itu 3, kalau akar 25 itu 5. Selanjutnya CBRT mengembalikan nilai akar pangkat 3. Tadi kalau square akar pangkat 2, kalau CBRT merupakan akar pangkat 3. Didapatkan X sama dengan 125, Y10 menggunakan CBRT, maka didapatkan hasilnya yaitu 5, terus akar pangkat 3 10 itu 2,154, dan jika min 27 itu min 3. Ada metode log, itu logaritma, mengembalikan nilai logaritma basis E. Jadi ini balik lagi kita ke zaman sekolah menengah atas, belajar tentang logaritma untuk belajar ini. Terus, nah ini matlog dari 69,84,1 maka didapatkan outputnya berikut. Ada metode SIN, mengembalikan nilai SIN. Nah, ini ada X45, Y990. Menggunakan SIN berarti hasilnya sama. Kita kembali lagi ke zaman SMA untuk hasilnya yaitu SIN. 45 itu min 0,707. Terus kalau yang min 190 dapatkan hasilnya min 1,22464. Baik, ini merupakan hasil dari materi 15. Baik, saya akan melihat dulu, ternyata memang belum ada juga yang join, nggak apa-apa. Berarti saya akan melanjutkan untuk ngebahas tugas terakhir dari algoritma pemrograman kali ini. Saya akan ngebahasnya. Sebenarnya kalau seandainya ada yang join, berarti saya akan langsung menanyakan, adakah yang ingin ditanya dari materi 11 sampai materi 15, tapi kalau nggak ada, berarti saya akan langsung melanjutkan ngebahas tentang tugas 3 itu yang diminta apa. Baik. Eh, Bentar saya stop share dulu. Ininya, oke baik. Dilihat tugas 3. Saya izin untuk subscribe lagi untuk tugas 3. Baik. Ini tugas 3. Tugas 3 ini nggak ada perpanjangan waktu lagi sepertinya. Ini batas terakhir. Sebenarnya nggak hanya tugas 3, tapi tugas 1, tugas 2, dan juga tugas 3. Paling terakhir itu tanggal 1 Desember jam 3 sore. Perlu diperhatikan deadline-nya dari pengerjaan ini, sehingga nanti perlu kalian submit, karena seperti yang diinfokan dari yang awal, kalau tidak mengerjakan salah satu tugas, maka langsung nilainya mendapatkan nilai E. Terus tugas 3 ini apain sih Pak? Ngapain tugasnya apa? Ya,
Ini sama persis seperti yang di tugas 2. Bedanya apa, Pak? Bedanya kalau yang tugas 2 eh, nggak ada hanya operator dan juga if, tapi kalau yang ketiga ada array tambahan untuk codingannya. Terus sama inputannya itu berupa golongan. Golongan A gaji 5 juta, B 6.500.000, C 9.500.000. Terus kalau seandainya digabungkan gaji setiap golongan disimpan pada array, yaitu jika input golongan A maka gaji akan mengambil array kosong, B1, C itu 2. Nah, buat persen array juga sama, ini 30, 32, 34, 36, 38 merupakan persen ya. Sama seperti yang tugas 2, tapi ini kita dalam bentuk array kan. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Kalau 2 jam, 32%, 3 jam, 34% dari gaji pokok, 4 jam, 36% dari gaji pokok. Kalau lebih besar dari 5 jam, ini 50%. Ini merupakan tugas 3 ditambahkan dengan array untuk codingannya. Sehingga perbedaan dari 2 dan ketiga itu di bagian array-nya untuk penyimpanan datanya. Sehingga kalian harus diperhatikan sehingga dapatkan yang diinginkan. Terus apa aja Pak yang diminta? Selain dari ini, seperti sama kayak tugas 2 yang seperti saya infokan bahwa yang diminta itu pertama file Java-nya. Sehingga nanti bisa saya mencoba di editor saya untuk mengklikkan program kalian sesuai atau enggak, jalan atau tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah video atau link record video penjelasan dari program yang kalian buat. Jadi kalian membuat program di editor bebas, di Visual Studio Code boleh, IntelliJ IDE boleh, NetBeans boleh. Kalian jelaskan setiap langkah-langkahnya sehingga didapatkan program sesuai dengan output dari soal atau dari tugas 3 ini. Ini terus yang diminta apa? Apa namanya? Golongan dan juga jam lembur. Terus karena di sini apa namanya nggak ada tulisan yang minta, makanya tadi saya minta file Java dan juga video record dari penjelasan program yang kali buat. Dari sampai hari Senin jam 2:10 dari 20 peserta belum ada yang mengumpulkan untuk tugas 3. Berarti harus diperhatikan lagi tugasnya dan pengumpulannya. Baik, saya akan mencoba apa namanya menjelaskan tentang coding dari Java. Ini saya sudah membuat codingan Java mengenai nama kelas saya itu penghasilan karyawan. Ini codingan saya. Sama saya masih menggunakan import dari sebelumnya Java Util Scanner dan juga text decimal format. Ini merupakan kalau lebih dari 10 juta maka hasilnya sesuai, tidak dalam bentuk E. Terus apa yang saya buat? Pertama, double gaji yang tadi diminta dalam bentuk array. Double gaji menggunakan array satu dimensi 5 juta, 6.500.000, 9.500.000. Terus pesan lembut 0,3, 0,32, 34, 36, 38. Terus karena dalam bentuk inputan berarti saya nulis scanner, new scanner sistem ini berarti untuk bentuk inputan. Terus decimal format sehingga nanti kalau lebih dari 10 juta hasilnya yang didapatkan itu aman dan sesuai dengan outputnya. Terus sistem masukkan golongan dan golongannya itu saya ada next line to uppercase. Jadi kalau seandainya gunanya untuk apa nih Pak? Gunanya kalau nanti nulisnya inputannya berupa kecil, maka langsung secara otomatis ke uppercase yang di apa? Yang di dari sini. Jika golongan A itu iris golongannya kosong, else if B, else if C 0, A0, B1, C2, terus kalau seandainya enggak, maka golongan tidak valid, langsung return. Terus, lihat, jam lembur. Tadi sudah golongan, sekarang jam lembur. Masukkan jam lembur. Jam lembur next in. Pesan lembur sama 0, sama dengan 1, 2, 3, 4. Jangan lupa ya, ini lebih besar dari 5 jam. Bukan hanya 5 jamnya. Jadi otomatis kalau seandainya lebih besar dari 5, yaitu 6, 7, 8, maka masuk ke dalam sini. Lihat, persen lembur, maka indeksnya kosong, 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Gaji pokoknya berapa? Indeks golongan, gaji lemburnya berapa? Terus total penghasilannya, gaji pokok ditambah gaji lembur.
Ini gaji pokok, gaji lembur, jumlah penghasilan. Pak, ini udah susah belum codingan nih Pak dengan yang soal? Ya, soal yang diminta apa? Buatlah program sederhana menggunakan operator, if, dan juga array. Terus di golongan itu disimpan golongannya itu A, B, 1, 2. Kalau seandainya jam lembur itu 1 dengan 30, 36 dengan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kita lihat untuk codingan saya aman. Untuk arraynya masuk saya. Dan juga ini array juga untuk yang jam lembur. Dan juga operator saya menggunakan ini. Gaji pokok, gaji golongan, gaji lembur, gaji pokok, total penghasilan. Terus kalau operator, if, ini saya menggunakan if, else if, array-nya, menggunakan ini array. Jadi saya sudah dapat punya semua, yaitu operator, if, dan juga array. Ini sudah didapat. Terus minta inputannya dalam bentuk golongan, inputannya dalam bentuk jam lembur, dan juga total penghasilannya. Terus apa yang didapat setelah ini? Maka tes otomatis di running. Hasilnya seperti apa? Oke, ini lagi loading di sini set. Nah, ini hasilnya loading. Saya ingin cari yang D-nya terlebih dahulu. Apakah D-nya ini tidak valid? Kita lihat. Langsung golongan tidak valid. Tidak perlu lagi dimasukin ke jam lembur. Maka langsung break dan D ini tidak valid. Cari saya apa namanya golongan lagi. Saya minta golongan ANA dulu. Terus golongan misalnya 7 jam. Benar nggak sih golongan gaji pokok 5 juta sesuai dengan yang ini? Gaji pokok 5 juta. Yang A 5 juta. Kalau 7 jam berarti otomatis ini kalikan dengan 0,38 dari 5 juta. Kita lihat kalkulator, kita copy kalkulator. Bahwa kalau 0,38 karena dia 5 jam ya, dikali dengan 5 juta, maka didapatkan hasil 1.900.000. Sehingga total hasilnya 5 juta ditambah 900, maka 6.500.000. Aman. Pak, ini kan yang kecil. Coba seandainya Pak yang hasilnya yang besar, bagaimana hasil yang didapatkan? Oke, baik. Saya minta golongan C. Saya kecil ya hurufnya, karena nanti pakai menggunakan uppercase berarti secara otomatis nanti hasil outputnya itu ya, bentuk kapital. Sama saya masukkan jam lembur, saya tulis di sini 11 jam. Ya, gaji pokoknya 9.500.000 untuk golongan C sesuai. Gaji lembur 3.010.000. Kita cek di dalam kalkulator bahwa 0,38 dikalikan dengan 9.500.000 maka didapatkan hasil 3.600.000 sesuai. Ditambahkan dengan Oke, nah ini. Jadi secara otomatis codingan ini berhasil aman untuk codingan dari tugas 3 program yang dibuat. Dan dari sini kalian recordnya udah stop, aman. Setelah itu di stop share. Untuk gituan. Baik, itu merupakan hasil atau itu merupakan web 4 saya ngebahas dari materi 11 sampai materi 15 dan juga ngebahas tugas 3 dari algoritma pemrograman ini. Jadi nanti kalau seandainya masih belum jelas, kalian bisa menanyakan di grup e-learning untuk menanyakan ke saya mengenai hal tersebut. Jangan lupa deadline sampai tanggal 1 Desember jam 3 sore untuk dikerjakan. Karena untuk kelas yang 135 ini belum ada yang mengerjakan untuk tugas 3. Jadi harus diperhatikan dan dikumpulkan apa ya Pak? File Java-nya sama terakhir dan kedua video atau link record video penjelasan dari program yang kalian buat dengan menjelaskan line per line-nya yang seperti saya kerjakan atau saya lakukan tadi. Terus linknya itu kalian upload di YouTube dan juga upload di Graph. Kalau seandainya itu jangan di private karena saya tidak bisa mengaksesnya atau tidak bisa menonton video dari yang kalian buat itu. Baik, ini merupakan tuan 4. Cukup sekian dari web 4 kita kali ini. Mudah-mudahan
rekan-rekan yang tidak bisa ikut join bisa menonton dari web 4 ini dan kalian bisa langsung mengerjakan tugas 3 berikut. Cukup sekian untuk web saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.